kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari perusahaan S Hardware, perusahaan terbuka tahun 2017 sampai 2019. Baiklah, saya akan memperkenalkan setiap anggota. Yang pertama, saya sendiri bernama Kevin dengan MPM 204-2014. Kedua, Kelvin Faustin dengan MPM 204-2009. Lalu Kelly 204-2015. Dan yang terakhir Hendy Gunawan 204-2112. Baiklah, kami akan mulai presentasinya dari Hendy. Dipersilakan. Profil perusahaan, nama perusahaan PT Hardware Tbk. PT Hardware merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail perabot rumah tangga yang didirikan pertama kali pada tahun 1942 di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1995 pertama kali masuk ke Indonesia dengan toko pertama dibuka di Tangerang. Hingga saat ini Hardware telah memiliki 156 toko yang bersebar di seluruh Indonesia. Pengumpulan data total aset pada tahun 2017 di bulan Januari sampai Desember, total aset 428,840,550,479. Pada tahun 2018 bulan Januari sampai Desember, total aset 5311108,180,855,541. Pada tahun 2019 di Januari sampai Desember, total aset 5920169308409. Total liabilitas pada tahun 2017 bulan Januari sampai Desember 918418702,689. Pada tahun 2018 dan bulan Januari sampai Desember total liabilitas 1080709809612. Pada tahun 2019 bulan Januari sampai Desember total liabilitas 1776755527585. Total pendapatan pada tahun 2017 5938576225065. Di tahun 2018 total pendapatan 72397542682663. Pada tahun 2019 total pendapatan 814271704565. Total laba bersih pada tahun 2017 total laba bersih tahunan 7806868146661. Di tahun 2018 total laba bersih 9762733566597. Di 2019 total laba bersih 1036610556510. Nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum kebanyakan berada di tahun 2017, lalu nilai maksimum semuanya berada di tahun 2019. Menunjukkan bahwa perusahaan meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah range. Range merupakan definisi dari jangkauan dari nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah, sehingga dapat kita temukan dengan rumus nilai maksimum dikurang nilai minimum. Sehingga dari data-data sebelumnya kita sudah diketahui nilai maksimum dan nilai minimum,
Dan sekarang kita dapat menentukan range-nya. Untuk aset kita menemukan range-nya yaitu 1491, 329, 252, 970 rupiah. Untuk liabilitas kita menemukan 259, 256, 824, 896 rupiah. Pendapatan kita menemukan 2204, 140, 820, 590 rupiah. Untuk laba bersih kita menemukan range-nya yaitu 255, 923, 741, 849. Yang selanjutnya adalah median. Median merupakan definisi dari nilai tengah dari semua data. Sehingga untuk itu kita dapat mencari median dengan rumus banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Sehingga kita dapat menambahkan banyaknya data dari aset, liabilitas, pendapatan, dan laba bersih. Kemudian kita tambah 1 dan bagikan 2. Dari aset kita dapat nilainya yaitu 5321, 180, 855, 541 rupiah. Untuk liabilitas kita mendapatkan nilai 1085, 709, 809, 612 rupiah. Untuk pendapatan kita mendapatkan hasil 7239, 754, 268, 263 rupiah. Untuk laba bersih kita mendapatkan hasil 976, 273, 356, 597. Kemudian untuk mean, standar deviasi, dan variance dapat kita temukan dari rumus. Untuk mean kita dapat menentukan dari banyaknya jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian untuk variance dapat kita temukan dari jumlah dari total setiap tahun, total data setiap tahun dikurang dengan rata-rata, kemudian kita kuadratkan dan dibagi banyaknya data. Untuk standar deviasi, kita dapat hitung dengan akar dari variance. Untuk mean, standar deviasi, dan variance dari pendapatan dapat kita temukan dari total pendapatan setiap tahun dibagikan dengan banyaknya data. Total pendapatan setiap tahun yaitu 21047538 kemudian kita bagikan dengan 3 tahun sehingga kita mendapatkan hasil 7107015846,328 rupiah. Untuk variance kita dapat hitung dari total setiap tahun dikurang dengan mean, kemudian hasilnya kita mendapatkan nilainya 0. Kemudian dari hasil total setiap tahun dikurang min, kita akan kuadratkan sehingga jumlahnya semua kita akan mendapatkan hasil 2455547611 482 400 sehingga untuk variance kita dapat menemukannya dari hasil yang tadi saya sebutkan dibagikan dengan 3 tahun sehingga kita akan menemukan hasilnya yaitu 818-515-870-494-134-000-000. Kemudian untuk standar deviasi kita akan menemukannya dengan rumus akar dari variance yaitu 904-718-669-253. Yang selanjutnya adalah laba bersih. Caranya juga sama dengan pendapatan, hanya saja hasilnya yang berbeda karena total dari setiap tahun semuanya berbeda-beda. Sehingga dari laba bersih kita menemukan min yaitu 931-190-242-589 rupiah. Variansnya kita menemukan 11-932-403-857-979-700 juta rupiah. Kemudian standar deviasi kita menemukan 109-235-543-016. Kemudian untuk aktiva kita menemukan min dengan hasil 5223-397-069-823. Untuk variansnya kita menemukan hasil 375-457-991-168-682-000-000.
Kemudian standar deviasinya kita menemukan hasil 612.746.269.812. Selanjutnya adalah untuk liabilitas, kita menemukan min yaitu 10606013466629. Untuk variansnya kita menemukan 11.517.567.665.885 200 juta rupiah. Standar deviasinya kita menemukan hasil yaitu 107.319.931.354. Kemudian histogram pada tahun ke-2017, total pendapatan yang paling tinggi ada di triwulan keempat. Selanjutnya, total pendapatan tahun 2018 yang paling tinggi ada di triwulan keempat. Dan pendapatan tahun 2019 paling tinggi di triwulan keempat juga. Sehingga bisa dilihat pendapatan setiap tahun naik pada saat di akhir tahun. Total laba bersih tahun 2017 yang terendah di triwulan pertama. Total laba bersih tahun 2018 triwulan ketiga dan keempat hampir setara, tetapi berdasarkan nilai data lebih tinggi di triwulan ketiga. Total laba bersih di tahun 2019 nilai paling tinggi di triwulan keempat. Total aset di tahun 2017 yang tertinggi di triwulan keempat. Keadaan total aset di tahun 2018 hampir sama dengan total aset di tahun 2017. Total aset di tahun 2019 mengalami kenaikan lebih di triwulan ke-1 dan ke-4. Total liabilitas di tahun 2017 mengalami kenaikan di triwulan ke-4. Total liabilitas di tahun 2018 terus-menerus meningkat. Total liabilitas tahun 2019 triwulan ke-1 dan 2 hampir setara dilihat dari gambar, tetapi di datanya triwulan 1 lebih tinggi dari triwulan kedua. Selanjutnya dipresentasikan oleh Kelvin. Saya akan melanjutkan presentasikan bagian total aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang, beserta pie chart-nya. Saya akan mulai dari penjelasan mengenai data-data yang sudah saya peroleh. Di tahun 2017, total aset yang paling tinggi berada di akhir tahun atau di laporan tahunannya sebesar 358.272.302.312. Untuk total aset tidak lancar sama nilai maksimumnya berada juga di laporan akhir tahun. Untuk liabilitas jangka pendek tidak sama. Angka terbesarnya berada di triwulan 3 tahun 2017 sebesar 488.960.745.676. Untuk liabilitas jangka panjang terbesar di tahun 2017 adalah 440.210.145.942. Jika kita lihat dari datanya untuk tahun 2018 dengan 2019, bisa dilihat dari keempat total tersebut, aset lancar adalah yang paling besar di setiap triwulan tahun atau di setiap laporan akhir tahun. Aset lancar memiliki angka yang paling terbesar dibandingkan ketiga tersebut. Dan bisa juga dibilang bahwa jika tiga
Tiga total tersebut ditotalkan bersama tidak akan sebanding dengan total aset lancar. Lalu untuk total aset lancar dan aset tidak lancar, kebanyakan total paling tinggi di setiap tahun adalah berada di akhir tahun. Tetapi untuk liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang terkadang-kadang mungkin berbeda. Seperti yang tadi di tahun 2017, liabilitas jangka pendek total yang paling tinggi berada di triwulan 3 tahun 2017. Baiklah, untuk lebih gampang melihat perbedaan, kita akan melihatnya melalui pie chart-nya. Baiklah, untuk pie chart-nya kita mulai dari tahun 2017 triwulan 1. Untuk aset lancar sebesar 76%, lalu untuk aset tidak lancar sebesar 24%. Total liabilitas jangka pendek sebesar 58%, lalu liabilitas jangka panjang sebesar 42%. Di triwulan 2, aset tidak lancar naik 1%, sehingga aset lancar turun 1%. Untuk liabilitas jangka panjang turun 3%, sehingga liabilitas jangka pendek naik 3%. 61% di liabilitas jangka pendek merupakan persentase paling tinggi di setiap triwulan pada 3 tahun ini. Dan untuk liabilitas jangka panjang, 39% adalah angka penurunan yang paling rendah yang akan terjadi pada ketiga tahun ini di setiap triwulan. Tahun 2017 triwulan 3, aset lancar dan aset tidak lancar kembali lagi ke seperti tahun 2017 triwulan 1. Lalu untuk liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, liabilitas jangka panjang naik 1%, sehingga liabilitas jangka pendek turun 1%. Dan pada laporan tahunan di tahun 2017, aset lancar dan aset tidak lancar tidak mengalami perubahan, dan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat besar, yaitu sebesar 8%. Kemudian di tahun 2018 triwulan 1, aset lancar naik 1%, dan ini adalah peningkatan yang paling tinggi di ketiga tahun ini. Dan 23% untuk aset tidak lancar itu adalah angka terendah untuk persentase di setiap triwulan pada ketiga tahun ini. Liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang tidak mengalami perubahan, tetap sama seperti tahun 2017. Kemudian tahun 2018 triwulan 2, aset lancar dan aset tidak lancar mengalami peningkatan sehingga menjadi sama lagi seperti laporan tahunan pada tahun 2017. Lalu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan, yaitu liabilitas jangka panjang, lalu liabilitas jangka pendek mengalami penurunan 1%. Tahun 2018 triwulan 3, angka tertinggi persentase untuk aset tidak lancar yaitu 25%, dan penurunan yang paling rendah adalah 75% untuk aset lancar. Hanya berada di tahun 2017 triwulan 2 dan 2018 triwulan 3.
Untuk liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, kembali lagi seperti di tahun 2018 triwulan 1. Untuk laporan tahunan tahun 2018, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar 2%, lalu aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 2%. Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 6%, dan liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 6%. Di tahun 2019 triwulan 1, aset lancar dan aset tidak lancar tidak mengalami perubahan sama sekali. Untuk liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, kembali lagi seperti di tahun 2018 triwulan 3. Nghe tiểu là ý thằng ấy chút tầm bố xe ra ý lột nghe tiểu đấy không? Lalu di tahun 2019 triwulan 2, aset lancar dan aset tidak lancar kembali lagi ke angka pertama pada tahun 2017 triwulan 1, dan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di beberapa triwulan sebelumnya, liabilitas jangka pendek lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang. Tetapi mulai dari tahun 2019 triwulan 2, liabilitas jangka panjang akan lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Tahun 2019 triwulan 3 tidak mengalami perubahan untuk aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu untuk liabilitas jangka pendek turun 1%, liabilitas jangka panjang naik 1%, dan ini adalah persentase paling tinggi untuk liabilitas jangka panjang. Di akhir tahun atau laporan tahunan, aset lancar naik 1%, aset tidak lancar turun 1%, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang tidak mengalami perubahan sama sekali. Baiklah, itu adalah penjelasan untuk pie chart-nya. Sekarang untuk kesimpulan analisis statistik terkait pertumbuhan dan perubahan kondisi keuangan perusahaan dari tahun 2017 sampai 2019. Bila kita lihat dari bagian data-datanya, walaupun ada beberapa pada saat di salah satu tahun, di salah satu triwulan mungkin akan mengalami sedikit penurunan, tetapi akan mengalami peningkatan yang bahkan melebihi triwulan sebelumnya. Seperti pendapatan pada triwulan 2, pada saat kembali ke triwulan 3, dia menurun, tetapi kemudian di tahunan dia naik lagi dan bahkan melebihi triwulan 2. Oh. Untuk laba bersih seperti di tahun 2018 di triwulan 3 itu adalah angka tertingginya pada tahun tersebut, tapi di tahunan dia mengalami penurunan sedikit. Bila dilihat untuk setiap total
di triwulan satunya akan melebihi triwulan 1 pada tahun sebelumnya. Kemudian kita akan lihat nilai minimum dan maksimum, apa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari sini. Tahun 2017 merupakan angka minimum dan tahun 2019 semuanya merupakan angka maksimum. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami peningkatan. Setelah itu, bila dilihat dari histogram, seperti yang kita lihat dari data tersebut, walaupun ada sedikit penurunan, tetapi di triwulan selanjutnya akan mengalami peningkatan yang bahkan melebihi triwulan sebelumnya. Lalu untuk setiap akhir tahun, angka mereka pasti lebih tinggi dari ketiga triwulan tersebut, kecuali laba bersih di tahun 2018 yang mengalami penurunan sedikit seperti yang tadi kita bilang. Lalu juga berdasarkan hasil analisis tadi untuk tahun 2019, bisa kita simpulkan bahwa aset lancar dan aset tidak lancar tidak mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang mengalami perubahan sebesar 8% paling besar, dan ada satu kali lagi untuk 6%. Tapi untuk aset lancar dan aset tidak lancar mengalami penurunan atau peningkatan 1% dan paling tinggi hanya 2%. Dari hal-hal yang saya sampaikan di atas, bisa melihat bahwa perusahaan pada tahap peningkatan setiap triwulan dalam satu periode. Walaupun di salah satu triwulan terkadang-kadang mengalami penurunan, tapi triwulan selanjutnya mulai meningkat yang melebihi hasil triwulan sebelumnya. Bisa dilihat pertumbuhan perusahaan sangat bagus dari aspek pendapatan dan laba bersih yang diperoleh. Itu menunjukkan perusahaan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Sekian presentasi kelompok 4. Terima kasih untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan hasil analisis kami mengenai laporan keuangan tahun 2017 sampai tahun 2019 untuk perusahaan Ace Hardware terbuka. Sekian, terima kasih.